Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, kabarnya cukup menarik sih ya sekarang ini. Gara-gara Saldi Isra dan Arif Hidayat ya tidak mau soal pilkada ini mungkin 2 putaran ya. Justru ya Saldi Isra dan Hidayat ya dan Arif Hidayat dilaporkan ke MK, diminta agar tak tangani gugatan pilkada. Siapa yang tidak sejalan, tenggelamkan. Itulah ya ciri khas mereka ya. Tidak mau 2 putaran, ditolak 2 putaran soal pilkada ini. Malah hakim yang kemudian mengutamakan independensi di situ justru ditenggelamkan. Ini ngeri bos kalau sudah seperti ini. Ya jujur saja saat pilpres saja ya Saldi Isra dan Arif Hidayat ini ngotot sekali bagaimana soal independensi terkait dengan MK, dengan Mahkamah Konstitusi. Tapi karena berbanyak intervensi sana sini begitu akhirnya mau tidak mau kalah di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya apa yang terjadi? Soal penanganan pilkada hari ini ya. Banyak yang kemudian orang yang menggugat ya. Saya kira Saldi Isra dan Arif ya dan Arif Hidayat ini akan menolak 2 putaran. Ya, karena apa? Ya, karena kita lihat saja kalau menang ya menang begitu saat Pilpres kemarin dan sekarang dituntut begitu kan ya. Dilaporkan ke MK agar 2 orang ini ya tidak menangani gugatan pilkada. Kalau 2 orang ini tidak menangani pilkada, maka yang jelas 2 putaran akan semakin dekat. Kok begitu ngerinya begitu kan ya? Kok begitu ngerinya? Jadi saya kira dengan adanya seperti ini justru masyarakat sadar lah. Kalau kalah ya kalah, nggak usah gugat sana sini begitu kan. Bahkan ya Saldi Isra ini dan Arif Hidayat ini dianggap terafiliasi kepada salah satu partai. Kepada salah satu partai di situ begitu. Ini kan logikanya ini gimana? Coba kita lihat saja, bayangkan ya dari beberapa media begitu dari Kompas TV begitu kan. Coba kita baca komentar-komentar netizen ya. Terlebih dahulu nih. Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arif Hidayat dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK terkait dugaan pelanggaran etik. Tidak ikut harus tenggelamkan ya, padahal hakim-hakim ini yang masih menjaga independensi ya. Kata netizen, bubarin aja negara kita lah. Ini kan nampaknya gimana begitu kan ya, nampaknya ini gimana, ngeri-ngeri sedap bos. Justru kalau ada orang yang kemudian ya, ada penegak hukum, ada hakim, ada kepolisian, ada siapapun begitu kan, justru akan membenahi negara kita. Justru ini yang akan ditenggelamkan. Kalau ada orang baik di negara kita, siap-siaplah ya. Siap-siaplah akan ditenggelamkan. makanya kita lihat saja begitu, dengan adanya seperti ini ya, orang-orang akan melihat di era kepemimpinan Prabowo ya, hukum sejak awal sudah ada pujian-pujian sana sini begitu kan. Tapi dengan ada pernyataan dari Prabowo ya, orang akan memaafkan orang-orang koruptor. Semakin pesimis orang begitu kan. Nampaknya hukum itu aja. Siapapun pemimpinnya begitu kan. Ya, siapapun pemimpinnya. Kalau kelihatan saat kampanye gagahnya luar biasa siapapun itu begitu kan. Janjinya akan berantas korupsi, janjinya akan berantas ini, penegak hukum, wah keadilan. Tapi pas jadi siapapun, itu aja mereka. Jadi saya kira siapapun yang akan membenahi bangsa kita, negara kita begitu kan, orang jujur ya bisa saja didepak begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap di situ. Artinya apa? Artinya tidak bolehlah ada intervensi sana sini begitu. Kalau kalah, nggak usah ngotot 2 putaran. Ya pilkada di mana-mana, kalau ada nuansa kecurangan, ada ini begitu kan ya. Ya sama semuanya. Di saat sebelah ada kecurangan, di sebelah satunya ada kecurangan. Kalau sama-sama curang, siapa yang mau memutuskan begitu kan? Ya mending yang menang aja. Ngapain kita harus repot-repot sana sini? Makanya dalam dunia politik tidak ada yang yang tidak terlepas dari yang namanya kecurangan. Semuanya pasti ada. Tapi kan kalau sama-sama curang ya, kita akan buktikan aja di situ. Malah ada salah satu orang yang mau melaporkan
ya Saldi Isra ini begitu kan ya, dengan Arif Hidayat ya, dengan tuduhan apa? Terafiliasi kepada salah satu parpol. Wah, ngeri-ngeri sedap bos. Apakah MK akan mengabulkan? Apakah ada skenario akan menjatuhkan hakim konstitusi Saldi Isra? Ngeri bos, ngeri. Siapa yang milih mereka? Siapa yang kemudian melaporkan itu begitu kan? Artinya apa? Ayolah kita sadari bersama. Kalau kalah, kalau menang. Itu aja begitu kan? Jadi saya kira ini banyak persepsi orang sekarang ini begitu kan ya, karena kita tahu bahwa ketika Saldi Isra dan Arif Hidayat menunjukkan data-data yang kemudian ada begitu kan ya, kepada Mahkamah Konstitusi, gugatan-gugatan yang kemudian banyak yang ditolak begitu saat pilkada kemarin, ya saya kira tidak ada 2 putaran di situ ya, nggak ada begitu kan ya, karena akibat kekecewaan saja, orang-orang di luar sana akibat kekecewaan saja karena kalah. Karena banyak uang ya yang kemudian habis di situ. Coba kalau memilih pemimpin ya, atau mau menjadi calon pemimpin tidak mengeluarkan sedikit pun begitu kan. Ya keluarlah mungkin ya tidak nyampe 100 juta misalnya 50 juta begitu kan ya. Kalau itu kalah, tidak mungkin akan menuntut kepada Mahkamah Konstitusi. Yang kalah menuntut itu justru menurut saya ya kalah karena memang ya uangnya habis. Ya mungkin seperti itu begitu kan. Saya kira inilah yang akan terjadi di negara kita ya, di mana orang-orang akan saling lapor sana sini. Bisa saja itu terjadi begitu kan kepada siapapun. Coba kita baca ya. Ini beritanya. Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arif Hidayat dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK terkait dugaan pelanggaran etik. Ketua Umum Sentrum Moda Proaktif Ongki Fahrul Rozi sebagai pelapor menduga adanya afiliasi partai politik tertentu kepada 2 hakim konstitusi tersebut. Sebagai lembaga kepemudaan yang peduli akan konstitusi, kami telah mengajukan permohonan meninjau kembali atas dugaan adanya dissenting opinion yang telah diucapkan para terlapor saat pembacaan keputusan MK nomor 90 dan dugaan adanya konflik interest of interest para hakim MK yang telah terlapor dalam laporan nomor 29 2024 ya. Saya kira biasa-biasa aja begitu kalau toh pada hakikatnya masalah soal pilkada begitu. Kalau kalah ya kalah ya. Dalam laporannya, Oki meminta para terlapor untuk menangani kasus sengketa pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024. Karena menurut Oki, sengketa pilkada banyak terafiliasi dalam partai politik yang menjadi dalil aduan pelanggaran kode etik Saldi Isra dan Arif Hidayat. Nah, kalau soal itu begitu kan ya, nyalon sendiri, kalah sendiri, bayar sendiri, curang sendiri, teriak-teriak minta keadilan. Kan ngeri-ngeri sedap kalau ada orang-orang yang kemudian seperti itu begitu kan. Makanya kalau kalah ya gak usah lah begitu kan, gak usah melapor sana sini. Saat pilpres kemarin ya kalau pada jagoannya kalah ya kalah, gak usah di situ begitu. Jadi ayolah kita sadari bersama begitu kan soal bagaimana ya orang-orang yang akan terjadi selama ini begitu kan. Saya kira di luar sana pasti dugaan-dugaan pasti kuat masalah soal bagaimana dirinya begitu kan ya, mau menjadi kepala daerah atau tidak. Tapi yang terpenting adalah semua orang pasti akan melihat begitu kan ya, apakah ini benar-benar terafiliasi kepada salah satu partai atau tidak. Tapi yang namanya hakim ke Mahkamah Konstitusi atau siapapun begitu kan ya, bisa akan terjadi terafiliasi kepada salah satu partai ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.